Mbah Selamat alias Dukun Selamat yang telah menghabisi nyawa 10 korbannya dikenal oleh warga sekitar sebagai pribadi yang sangat tertutup. Bahkan warga di sekitar kediaman Mbah Selamat mengatakan bahwa Mbah Selamat ini mempunyai pekerjaan yang tidak jelas. Namun diakui bahwa memang kerap kali ada warga atau orang yang datang ke kediaman Mbah Selamat, bahkan hingga dari daerah Palembang. Mbah Selamat yang diduga telah menghabisi nyawa 10 orang ini diakui oleh Kades Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, merupakan seorang dukun pengganda uang. Ia mengaku bahwa pelaku dalam kesehariannya jarang terlihat dan usahanya juga kurang jelas. Namun istri dari Mbah Selamat ini diakui oleh warga merupakan pedagang kubis. Sang Kades mengaku pelaku mengetahui Sang Kades mengaku mengetahui bahwa pelaku adalah seorang dukun pengganda uang ketika ada seorang korban warga asal Pekalongan yang membeberkan hal ini. Warga tersebut awalnya datang menemui Sang Kades yang merupakan warga Palembang juga dan mengaku ingin bertemu dengan Mbah Selamat hingga keluarganya. Kades tersebut mengatakan ladang yang digunakan sebagai tempat penguburan ini adalah lahan milik orang tua dari tersangka. Rumah dari tersangka sendiri berada di pinggiran dan bersebelahan dengan sungai. Lantaran lokasi atau tempat tinggalnya yang juga cukup jauh dari tempat tinggal warga sekitar, sehingga selama ini warga terkesan cuek dan tidak memperdulikan Mbah Selamat. Hingga akhirnya warga dibuat geger dengan ditemukannya seorang korban yang merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat yang dikubur di lahan tersebut. Saat kepolisian melakukan evakuasi, ternyata di dalam lahan atau di lahan ini ditemukan adanya setidaknya 10 korban yang diduga seluruhnya adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Selamat. Mbah Selamat diduga nekat membunuh para korban lantaran kesal terus ditagih uang hasil penggandaan yang sebelumnya dijanjikan. Mbah Selamat mengaku menjanjikan akan melipat gandakan uang milik korban yang telah disetorkan dari 70 juta rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pembunuhan ini terungkap berkat pesan WhatsApp korban pada sang anak yang mengaku bahwa pada saat itu sang ayah menuliskan pesan agar nantinya apabila ia tak bisa dihubungi, meminta agar sang anak melapor ke kepolisian. Korban juga mengaku bahwa pada saat itu ia berada di kediaman Mbah Selamat. Dari hasil pengembangan dan laporan kepolisian pula akhirnya ditemukan bahwa korban PO telah dikubur di jalan setapak menuju hutan. Dalam kasus ini, Mbah Selamat dibantu oleh seorang tersangka lain, yang mana tersangka tersebut yang menjajakan atau membagikan cerita bahwa Mbah Selamat ini adalah dukun pengganda uang yang handal. Dalam kasusnya, Mbah Selamat dikenakan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Korban yaitu PO diajaklah ke suatu ruangan oleh saudara Selamat yaitu tersangka, kemudian saudara DE yaitu anaknya tunggu di luar. Kemudian dari informasi bahwa mereka menginginkan adanya penggandaan uang. Nah, ini setelah dari hasil pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 2023 korban ini berangkat sendiri. Pertama bulan Juli itu berangkat beserta anaknya. Tanggal 20 Maret tahun 2023 saudara korban ini PO berangkat sendiri menuju ke Banjarnegara untuk bertemu dengan saudara Selamat yaitu saudara TH ini tersangka ini dengan menggunakan kendaraan wuling warna hitam. Nah, tanggal 20 sampai di Banjarnegara ini tanggal 23 Maret tahun 2023. Sampai di Banjar, korban ini sempat berkomunikasi dengan adiknya GE, yaitu SL. Nah, berhubungan dan menyampaikan dan mengirimkan WhatsApp yang isinya yang saya bacakan ya, isi WhatsAppnya ini. Inilah awal mula daripada pengungkapan kasus pembunuhan ini. Isinya saya bacakan ya. Ini di rumahnya Pak Selamat,
buat jaga-jaga. Kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat. Glades tahu kok rumahnya. Inilah isi daripada WA korban ke anaknya, yaitu SL. Kemudian tanggal 3, tanggal 24 komunikasi sudah tidak terhubung. HP daripada korban sudah tidak aktif lagi, sehingga sampai ditemukanlah korban sudah meninggal dunia dikubur di Jalan Setapak menuju hutan, daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian perlu kami sampaikan modus operandinya di sini, modus MO-nya, modus operandinya, bahwa si tersangka ini, TH atau Mbak Selamat ini memiliki tangan kanan, yaitu saudara BS. Nah ini di belakang saya. 1 tahun yang lalu, saudara BS ini mengupload ke Facebook. Isi daripada Facebook itu bahwa saudara Selamat ini adalah orang pintar yang bisa menggandakan uang. Akhirnya korban yang meninggal dunia ini tertarik. Akhirnya BS ini mempertemukanlah saudara korban PO dengan Mbah Selamat. Nah dari situlah akhirnya karena tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Selamat ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian motifnya, saya sampaikan bahwa motif dia ini, yang pertama motif tersangka ini karena kesal, sering ditagih mana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.